Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafisa Husnul Fauzia di channelnya Nafisa Safina. Aduh, karena aku lagi rada batuk gitu. Tapi alhamdulillah udah lumayan. Dan hari ini adalah hari dimana hari yang paling ditunggu-tunggu untuk para siswa, karena hari ini adalah penerimaan rapot. Tapi penerimaan rapot tahun ini tuh berbeda banget dari tahun-tahun yang tahun-tahun yang sebelumnya. Karena apa? Karena di sini kita sedang mengalami musibah ujian COVID-19. Jadi pada musim pandemi ini benar-benar semuanya tuh berubah, termasuk juga dalam hal pendidikan kan. Terus di sini aku mau tahu komentar atau pandangan dari beberapa guru yang ada di SD aku. Oke? Rasanya itu nano-nano banget ya. Soalnya kalau dari guru sih sebenarnya ini semua itu sebenarnya hal baru buat semua, buat anak, buat guru, sama buat orang tua juga. Tapi kalau dari saya sebagai guru sebenarnya itu efektif nggak efektif sih. Soalnya kan itu semua itu terbeban ke orang tua. Jadi orang tua yang di rumah itu sebenarnya punya beban pekerjaan, jadi terbebani untuk mengajar anak juga. Jadinya kayak semua itu kayak terbeban ke orang tua, dan itu double-double gitu loh bebannya orang tua. Jadi kalau untuk anak-anak itu sebenarnya juga mereka itu mungkin merasa stres belajar di rumah, karena mereka itu belajarnya dari orang tua. Mungkin ada orang tua yang itu sebenarnya mengajarnya, cara mendidiknya itu tepat, itu bisa membuat anak mereka itu berkembang potensinya. Tapi kalau enggak, itu makin membuat mental anak itu semakin down. Padahal sebenarnya semua anak itu kan juga enggak pintar, jadinya ya itu harus sesuai passion mereka belajarnya, seperti itu. Dan yang membuat saya itu kaget. Kenapa? Karena memang biasanya kan kita belajar di kelas. Dan sekarang kita dituntut dan harus mengajar dari rumah. Dan sekarang dari latar belakangnya anak-anak itu kan beda banget ya. Jadi ada yang orang yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang standar tinggi gitu. Jadi padahal daring itu kan harus menggunakan online, dan kita menggunakan apa? Handphone ya. Jadi kesulitan selama pembelajaran itu saya rasakan banget. Karena beberapa anak itu tidak mempunyai HP. Jadi ya gitu. Jadi gimana ya, mau mengumpulkan tugas-tugas itu mereka terhalang. Nah, sebenarnya bisa seorang guru itu bisa gedor pintu untuk mengambil tugasnya atau seperti itu. Tetapi waktu itu saya belum melaksanakan. Jadi saya masih melaksanakan dari rumah saja, hanya dipantau gitu ya. Ya, kesalahan saya memang seperti itu. Jadi mungkin jangan dicontoh ya, bisa untuk pembelajaran saya nantinya gitu. Jadi yang dirasakan ya benar-benar sedih, terus nggak enak, terus dan dari beberapa wali murid itu banyak banget yang yang tanya kapan masuk sekolah, kapan seperti biasa Bu gitu. Jadi mereka itu pasti merasakan bagaimana sulitnya untuk mengajar anak-anak mereka sendiri. Padahal kalau kita bayangkan ya, kalau guru aja satu kelas 30 anak, ada yang 20 anak gitu. Jadi ini adalah momen bagaimana orang tua itu bisa merasakan jadi guru itu seperti ini gitu loh. Udah gitu aja. Suka dukanya sebagai guru kelas 6 di masa pandemi ini ya, sebetulnya gimana ya, ada plus minusnya, tapi menurut saya banyak minusnya. Pertama, ketika anak-anak itu sudah saya siapkan untuk menghadapi ujian, di mana mereka berlomba-lomba, senang sekali dengan besok aku ujian ingin mendapatkan nilai 100. Tapi karena keadaan seperti ini, ujiannya pun tidak bisa dilaksanakan, dan mereka hanya mengerjakan tugas-tugas baik itu secara dalam jaringan maupun luar jaringan, di mana kendalanya itu pada alat komunikasi. Karena banyak anak-anak yang mungkin orang tuanya itu tidak mempunyai HP, walaupun mempunyai HP tapi HP-nya mungkin belum secanggih saat ini yang hanya bisa digunakan untuk SMS saja. Dan itu banyak anak-anak yang mungkin ketika mendapatkan tugas online tidak mengerjakan.
Tapi bagaimanapun juga anak-anak tetap bersemangat ketika mereka mendapat tugas online, ketika mereka tahu bahwa ujiannya tidak ada. Itu ada rawat-rawat kecewa. Karena apa? Terutama anak-anak yang aktif, yang pintar itu kok enggak ada ya Bu ujiannya. Tapi ya kembali lagi, semua ada hikmahnya, dan semoga di tahun yang akan datang kita sudah terlepas dari pandemi seperti ini, kita bisa lebih baik lagi. Dan saya sebagai guru kelas 6 mungkin bisa belajar lebih banyak lagi dari ibu-ibu guru dan bapak guru yang lain, yang dimana mereka kreatif, seperti Bu Sania, Bu Nafisa, Bu Siti, Pak Topik, Bu Aton, Pak Faif, Pak Narno, dan juga dengan Bu Kepala yang baru. Dan di sini saya sebagai guru juga merasa agak sedikit sedih, karena kalau kita biasanya mengadakan perpisahan dengan anak-anak dan kegiatan-kegiatan yang lain, karena keadaan seperti ini, jadi ya kegiatannya itu tidak begitu semeriah seperti dulu. Kegiatannya untuk planningnya besok itu kita hanya akan pengambilan rapot dan juga mungkin foto bersama Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala, dan dengan anak-anak. Kalau menurut saya sebagai KS ya merasakan dampaknya yang betul-betul sangat sangat kurang, untuk khususnya dalam hal pendidikan. Itu sangatlah mengganggu sekali dan kurang, jauh dari jauh dari kriteria untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Karena apa? Karena melihat situasi kondisi khususnya di Dono Yudan ini, untuk daring itu tidak semua anak bisa mengikuti untuk khusus dalam pendidikan. Maka dari itu pandemik ini ya sangatlah berpengaruh, dampak yang kurang baik untuk hal pendidikan, untuk kemajuan pendidikan. Itu saja dari saya. Dalam pembelajaran daring ini banyak sekali kendalanya, karena tidak semua siswa mempunyai fasilitas belajar online. Banyak sekali masih menggunakan HP yang jadul. Di samping itu guru tidak mengetahui kemampuan asli anak, karena kemungkinan anak dibantu dengan orang tua, sehingga guru tidak mengetahui apakah itu hasil dari anak sendiri atau bantuan dari orang tua. Untuk itu bagi guru kurang puas dengan adanya pembelajaran daring tersebut. Guru olahraga di SD Dono Yudan sebetulnya rasanya kurang begitu semangat, karena kegiatan harian seperti dengan bermain anak-anak itu tidak pernah terjadi, sehingga dalam liburan ini sering sekali berpikir kapan masuk seperti hari-hari biasa yang sebelum pandemi corona ini. Sehingga saya pun sebagai olahraga rindu dengan anak-anak. Mungkin sebaliknya anak-anak juga rindu pada sekolah untuk bermain di halaman maupun di lapangan IDN Dono Yudan. Kalau menurut saya kan mengajar kelas 1, jadi kurang efektif gitu. Jadi selama pembelajaran daring ini untuk kelas 1 masih kurang begitu efektif gitu aja. Ini ya mungkin semua juga sudah berubah, karena yang awalnya kita tiap hari tatap muka ketemu dengan murid, otomatis berubah semuanya. Ya kalau diminta untuk milih, ya saya memilih untuk tetap belajar bersama anak-anak. Tetapi juga ada hikmahnya juga. Hikmahnya adalah
kita bisa meluangkan waktu untuk anak dan keluarga. Kebetulan saya juga punya anak kecil. Kalau perasaan ya yang pertama itu kehilangannya itu kehilangan suasana kelas. Ya, suasana kelas di mana yang biasanya kita tatap muka dengan anak-anak dan bercanda dengan anak, ya ini seperti seolah berubah 180 derajat, di mana kita yang biasa tatap muka dengan anak-anak tetapi malah jauh, gimana ya, kita itu seperti sulit untuk berhubungan, berinteraksi dengan anak-anak hanya melalui via online dan juga sulit sekali untuk berjumpa. Tetap persiapannya baik secara fisik maupun secara psikis itu kami masih menunggu nanti pembagian kelas yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Entah itu nanti saya masih di kelas 6 ataupun mungkin saya di kelas bawah. Nanti masih menunggu karena rapatnya di hari Senin. Dan untuk persiapannya otomatis Bapak Ibu Guru biasanya kami juga bekerja bersama-sama menyiapkan administrasinya sebelum kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dimulai. Tahun pelajaran baru ini sebenarnya dilema banget ya, soalnya kan ini nanti bakal bertemu anak-anak baru dan itu sama sekali belum mengenal latar belakang anak itu seperti apa, karakternya seperti apa, tipenya itu seperti apa, passion mereka itu kayak apa, terus cara belajar mereka itu juga seperti apa, kita juga belum tahu. Jadinya nanti belum tahu lah, tapi mungkin ini rencana saya nanti insya Allah nanti mau ke tempat setiap anak nanti, jadi kayak perkenalan dulu, terus perkenalan latar belakang mereka itu seperti apa, latar belakang orang tua itu seperti apa, apakah mereka mendukung anak-anak mereka seperti itu. Jadi nanti sebelum terjun ke online, pembelajaran online, nanti insya Allah mau ke tempatnya anak-anak seperti itu. Dan tahun baru, ajaran tahun baru itu sebenarnya juga belum saya rencanakan, jadi ya masih di awang-awang saja, karena ya pasti kita kan menunggu dari dinas dulu ya, bagaimana nanti pastinya pembelajarannya daring ataupun tatap muka. Tapi yang saya tahu pastinya kita akan melaksanakan daring. Nah ya seperti yang tahun bulan lalu memang benar-benar aku jadi bingung. Jadi ya persiapannya lebih baik lagi. Terus apa yang kurang di bulan yang lalu saya kerjakan itu harus lebih baik lagi, karena di sini saya bertemu dengan wali murid yang baru, dengan anak-anak yang baru dan latar belakang yang baru juga. Jadi harus belajar dari kepribadian mereka dulu, baru nanti kita lanjut untuk pembelajaran. Karena memang pembelajaran daring itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi ya benar-benar harus bagaimana caranya kita bisa membuat anak itu paham. Jadi sementara itu dulu. Saya juga masih mencari referensi bagaimana pembelajaran daring di rumah agar lebih menyenangkan. Terima kasih. Kalau masih situasi seperti ini, ya kita mengikuti aturan dari dinas. Apa yang diperintahkan dari dinas, kita mengikuti sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Dan selain itu juga kita mengadakan tetap, kalau memang ini mengadakan daring atau enggak tatap muka, tapi tidak lepas dari protokol kesehatan. Dan kalau kita tetap menghadapkan seperti biasa tatap muka anak untuk mencapai pendidikan itu yang lebih baik. Dan anak juga saya kira untuk ke anak pun juga lebih maju kalau kita langsung bertatap muka. Untuk persiapan tahun ajaran baru di masa pandemi ini, bagi saya lebih baik kita masuk asalkan kita dengan menggunakan protokol kesehatan. Karena apa? Karena dengan adanya pembelajaran secara tatap muka nanti, walaupun dengan cara di-split atau secara hanya dibatasi waktu tertentu, tetap akan lebih baik dan lebih efisien dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Dan asalkan kita kita tepati, kita patuhi dengan protokol kesehatan. Persiapan tahun ajaran baru nanti, kalau memang sudah di new normal dilaksanakan, insya Allah semua prasarana untuk olahraga akan diusahakan dilengkapi sedikit demi sedikit. Namun
sempat bingung juga. Untuk kelas 1 kan harusnya ada tatap muka dulu. Nah, ini nanti gimana kebijakan dari pemerintah kan belum tahu kita. Iya, menunggu gimana kebijakan dari pemerintah itu aja dulu. Oke. Untuk menghadapi tahun ajaran baru ini ya kita yang pertama kita ya Pak sesuai aturan pemerintah ya, anjuran pemerintah, di mana kita kalau diperintahkan untuk lewat daring, kita juga sudah mempersiapkan materi-materi dan juga materi pembelajaran yang akan digunakan untuk daring. Dan kalaupun nanti kita bisa bertatap muka dengan anak-anak, juga sudah dipersiapkan bagaimana pembelajaran yang sesuai protokol kesehatan dan juga penyampaian materi yang lebih mudah dan lebih singkat. Yang pertama tentunya mungkin tahun ajaran baru ini belum sepenuhnya kita tatap muka dengan anak, ya otomatis kemungkinan daring tergantung persiapan. Yang pertama adalah tentunya adalah kita menjaga protokol kesehatan diri kita dulu. Yang kedua mungkin kita juga harus mempersiapkan ya bagaimana teknik belajar ya agar anak tidak membosankan seperti yang dahulu. Harapan saya secara pribadi semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Semoga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti dulu kembali, tidak hanya new normal tapi sudah kembali normal lagi, dan bisa melakukan segala aktivitas baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan saya yakin berkat kerjasama Bapak Ibu Guru di SD Dono Yudan ini akan membuat SD kita ini lebih maju lagi. Terima kasih. Harapan kami sebagai guru olahraga, semoga COVID-19 ini segera hilang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kebebasan atau menghilangkan virus-virus corona di daerah kita khususnya dan umumnya di negara kita Indonesia, dan umumnya lagi di dunia ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas harapan saya cepatlah pandemik ini, COVID ini cepat berlalu, dan mengharapkan seperti normal biasa. Seperti yang kemarin yang belum terjadi dengan adanya COVID ini. Belajar, mengajar secara normal dan didukung oleh situasi dan kondisi yang sehat. Dan semua dengan adanya begitu kita akan mencapai belajar pun juga tidak merasa kesulitan kalau secara normal. Karena kondisi di sini orang tua untuk daring kurang mendukung karena maklum desa, jadi tidak seperti kota. Orang tua pun juga kurang mendukung untuk daring karena pendidikan dari orang tua pun sangatlah minim karena mayoritas adalah petani. Untuk teknologi kurang begitu menguasai. Maka dari itu harapan saya normal seperti biasa, masuk seperti biasa, tatap muka seperti biasa. Itu harapan saya supaya untuk pendidikan itu mencapai maksimal. Itu yang saya harapkan. Untuk harapan di masa pandemi, saya mohon semua patuhilah aturan-aturan, sehingga dengan mematuhi aturan-aturan dari pemerintah, COVID-19 ini akan segera sirna atau segera tuntas dalam menghadapinya, segera hilang dari peredaran di Indonesia. Harapan saya yang pertama ya kita selalu menjaga kesehatan, dan harapannya supaya corona segera hilang. Dan juga untuk anak-anak semua itu selalu semangat dalam belajar, jangan malah melupakan tugasnya sebagai anak didik untuk belajar. Harapan saya untuk kondisi ini akan segera membaik, karena jenuh juga selama kemarin kurang lebih 3 bulan di rumah. Walaupun ada banyak waktu tapi juga jenuh juga karena tidak bisa ketemu langsung dengan anak. Pembelajaran daring pun kadang tidak hanya anak yang bosan, tapi guru pun juga merasa bosan. Harapannya mungkin bisa masuk walaupun nanti tidak full, bisa di shift atau seperti apa, asalkan bisa bertemu dengan anak, mengurangi kebosanan yang selama ini terjadi.
Terima kasih. Ya. Harapannya ya segera berlalu aja virus corona ini ya, biar kita bisa belajar lagi di sekolah dengan efektif, gitu aja. Iya. Harapan saya ini sebenarnya bagus ya, bagus. Selama pandemi ini sebenarnya kita dipaksa keluar dari zona aman kita. Jadi nggak melulu ngajar di kelas, nggak melulu terus bersangkut paut sama buku kayak gitu. Jadi anak itu belajar di rumah biar mereka itu lebih mengenal keluarganya, quality time sama keluarga mereka. Terus biar orang tua mereka itu juga prihatin sama anaknya, biar tahu pendidikan anaknya itu, biar mereka itu prioritas di sana. Seperti itu. Ya, terima kasih. Harapan saya tidak banyak. Harapan saya semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera normal, segera hempas dari bumi. Jadi kita sebagai manusia yang bersosial itu bisa kembali normal lagi gitu. Jadi saya kangen banget sama proses mengajar di rumah saya. Kok di rumah sih? Saya kangen sekali proses mengajar belajar mengajar itu di sekolahan. Kangen keceriaannya anak-anak, kangen bandelnya anak-anak, kangen sosisnya anak-anak, pokoknya kangen semuanya, kangen guru-gurunya, kangen sibuknya, seperti itulah. Jadi saya harap di masa ini tuh kita introspeksi diri banget, bagaimana kita sebagai manusia itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah gitulah. Pokoknya udah itu aja. Saya harap ya kembali normal lah, nggak new normal tetapi kembali normal seperti biasa. Karena ini kita rasakan itu benar-benar membuat banyak sekali bukan kerugian sih, dampak ya. Jadi dampaknya itu dari berbagai lapisan itu banyak banget, dari pendidikan, kesehatan, terus dari penjualan dan lain-lain. Jadi saya harap semoga segera berakhir dan kembali seperti biasa normal. Amin. Terima kasih. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu Guru atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah Anda berikan selama kami di sini. Dan saya di sini mewakili kepada siswa kelas 6 untuk meminta maaf atas segala kesalahan kami dari kelas 1 sampai kelas 6.
Selamat ya. Bagaimana? Selamat ya. Dan kan kesan-kesan. Sini. Kesan-kesannya dong. Kamu dari kelas berapa? Sayang apa Kami dari kelas 6 mengucapkan terima kasih untuk semua guru. Thank you ya, selamat ya, semoga sukses nanti di SMP. Amin. Dan anu mau siap-siap. Ini lagi persiapan untuk foto. Jadi foto untuk kelas 6 karena tidak ada perpisahan. Yuk kita lihat ya bagaimana persiapannya. Ini adalah persiapan untuk mewawancarai salah satu guru. Di mana, Bu? Tunggu lagi. Oh iya, coba ya. Sing cahayanya bagus. Coba ya. Monggo. Cahayanya. Ini tim horenya. Itu tak ingin lagi. Dengan sesuai dengan Punya HP yang jadul. Balen sik.